Sore merunduk di taman kota. Rumput basah berkilau. Bangku-bangku perlahan kosong. Di sudut yang teduh, seorang pemuda desa Indonesia mendorong gerobak kecil berisi botol bekas. Namanya Reno. Bajunya lusuh, langkahnya pelan, tetapi matanya teduh. Ia berhenti ketika mendengar rintihan yang hampir tenggelam oleh desir angin. Di bawah pohon besar, seorang perempuan muda tergeletak. Pakaian mahalnya berdebu, bibirnya kering, pandangannya kosong memaku langit. Reno berjongkok. "Bu, dengar saya." Tidak ada jawaban. Ia melepas jaket lusuhnya, menyelimutkan pada tubuh yang dingin. "Jangan takut, Allah belum selesai menulis takdirmu." Ia mengangkat kepala perempuan itu dengan hati-hati, menepuk pelan pipinya. Napasnya lemah. Ketika Reno menoleh, taman sudah nyaris sepi. Hanya serangga yang berbunyi dan daun yang menggesek tanah. Ia menatap pergelangan tangan perempuan itu. Jam mewah memantulkan cahaya jingga. Reno menelan ludah. Siapapun dirinya, ia sedang butuh pertolongan. Ia mengangkatnya. Tubuhnya terasa ringan sekaligus rapuh. Dengan langkah mantap, Reno membawa perempuan itu menuju gubuk kecilnya di pinggir taman. Dinding dari papan, atap seng, lampu minyak menggantung di sudut. Perempuan itu diletakkan di atas tikar bersih. Reno menuangkan air hangat ke dalam gelas plastik. Pelan-pelan, perempuan itu meneguk sedikit, matanya berkedip, suaranya lirih. "Jangan bawa aku kembali." Reno menggeleng lembut. "Tidak, di sini aman." Ia menghangatkan minyak pijat di telapak tangan, memijat perlahan kaki yang kaku. Perempuan itu meringis, lalu pelan-pelan bernapas lebih teratur. "Namamu?" bisiknya. "Reno." "Terima kasih Reno. Namaku Larissa." Di luar, senja jatuh. Di dalam, cahaya kuning memantul pada wajah pucat yang mulai tenang. Reno menatap lenggit-lenggit, berbisik, "Ya Allah, beri dia kesembuhan." Malam pertama itu menjadi awal cerita yang belum mereka mengerti. Angin membawa bau tanah basah, mengingatkan Reno pada hari-hari paling sulit di hidupnya ketika ia bekerja di negeri orang. Ia pernah jatuh dan ditolong orang asing. Malam ini, ia berharap bisa mengembalikan kebaikan itu sekuat yang ia mampu. Tanpa ragu, Larissa terbangun saat fajar menyingsing. Embun menempel di daun pisang di luar gubuk kecil itu. Burung-burung mencicit. Udara terasa lembab dan segar. Ia mendapati tubuhnya diselimuti kain tipis milik Reno. Lampu minyak sudah padam. Reno duduk bersila di pojok, membaca mushaf kecil dengan suara lirih. Larissa memandangi sosok itu, diam-diam. Pemuda asing, hidup sederhana. Tetapi entah mengapa, ia merasa aman. Rasa takutnya tidak hilang. Namun, tidak lagi membuatnya sesak. "Pagi," sapa Reno ketika menyadari Larissa terjaga. Ia tersenyum tipis, membawa semangkuk bubur sederhana. "Makanlah, supaya badanmu pulih." Larissa menatap mangkuk itu dengan bingung. Dulu, ia terbiasa sarapan di meja marmer, dengan pelayan yang membukakan tutup piring. Kini, ia menerima bubur panas dalam mangkuk plastik. Tetapi, justru matanya berkaca. "Terima kasih," katanya pelan. Reno hanya mengangguk, lalu beranjak mengambil air wudhu. Larissa memperhatikan setiap geraknya. Ada ketenangan aneh dalam setiap langkah pemuda itu. Ia duduk di tikar, menunduk, mencoba menenangkan pikirannya. Namun bayangan malam ketika ia melarikan diri masih menekan dadanya. Orang-orang itu mungkin masih mencarinya. Larissa memeluk lututnya. Ia tidak punya siapapun lagi.
Setelah syalat, Reno mendekat. "Kau tidak perlu takut," katanya tenang. "Selama di sini, tak seorang pun akan menyakitimu." Larissa menggigit bibir. "Mereka tidak akan berhenti." Reno menatap lurus ke matanya. "Allah tidak pernah meninggalkan orang yang dizalimi. Kau akan pulih. Kita cari jalan keluar bersama." Larissa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang berbicara padanya bukan karena harta atau status, melainkan karena kepedulian. Ia belum siap bercerita, namun di dalam hatinya mulai tumbuh percikan keyakinan kecil bahwa hidupnya belum berakhir. Matahari pagi menyusup melalui celah dinding kayu, menerangi wajah pucatnya. Hari itu menjadi awal Larissa menapaki jalan baru. Walau langkahnya masih gemetar, beberapa hari berlalu. Larissa perlahan mulai pulih. Luka di kakinya mengering. Tubuhnya mulai kuat untuk berdiri. Setiap pagi, Reno mengajaknya duduk di depan gubuk sambil menyeruput teh hangat. Ia bercerita tentang kehidupannya sebagai pemulung yang bekerja dari pagi hingga malam, mengumpulkan botol dan kardus untuk dijual ke pengepul. Tidak ada kemewahan, tetapi ada ketenangan yang tulus. Larissa mendengarkan dalam diam. Dunia Reno begitu berbeda dari kehidupannya yang dulu dipenuhi mobil mewah dan pertemuan bisnis. Suatu sore, langit mulai menggelap. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Reno baru pulang dari pengepul, membawa sedikit beras dan beberapa telur. Larissa menyambut dengan senyum kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan. Namun tiba-tiba, Reno melihat bayangan dua pria berdiri di kejauhan, di dekat taman tempat ia menemukan Larissa. Mereka berpakaian rapi. Satu di antaranya membawa ponsel dan tampak menyisir pandangan ke segala arah. "Larissa," bisik Reno, "masuk ke dalam sekarang." Larissa kaget, namun melihat raut wajah Reno, ia patuh. Reno menurunkan suara, "Jangan panik." Ia menutup pintu kayu gubuk dengan perlahan, lalu mematikan lampu minyak. Hanya cahaya remang dari celah papan yang tersisa. Dari lubang kecil, Reno mengintip keluar. Pria-pria itu semakin mendekat. Salah satunya menunjukkan foto di ponsel kepada penjaga taman. Larissa menggigit bibir, tangannya gemetar. "Mereka," bisiknya nyaris tak terdengar. Reno menatapnya dalam gelap. "Tenang, mereka tidak tahu kita di sini." Jantung Larissa berdetak keras. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Di luar, suara langkah semakin dekat. Lalu terdengar derit ranting diinjak sepatu. Reno berdoa dalam hati, jika orang-orang itu menemukannya malam ini, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, suara langkah itu menjauh. Mobil hitam yang diparkir di pinggir taman perlahan meninggalkan tempat itu. Larissa nyaris roboh saat duduk kembali. Reno menatapnya serius. "Larissa, kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Mereka akan kembali." Larissa menunduk, matanya basah. "Aku tahu, aku tidak ingin kau ikut dalam masalahku." Reno menggeleng. "Kau bukan beban, ini tentang menyelamatkan hidup." Malam itu, Larissa menangis dalam diam. Reno duduk di dekat pintu, berjaga dengan sebatang kayu di tangan. Di luar, angin membawa bunyi ranting bergesek. Dalam hati, keduanya sama-sama tahu bahwa pelarian ini baru saja dimulai. Fajar berikutnya datang tanpa suara. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Reno, seorang pemuda desa Indonesia, sudah berkemas sejak subuh. 2 tas kecil berisi pakaian seadanya, sedikit makanan, dan botol air tergeletak
di sudut gubuk. Larissa duduk diam sambil memeluk lutut. Matanya sayu, tetapi tidak lagi kosong. Ia tahu kepergiannya kali ini bukan sekadar pelarian, melainkan sebuah kesempatan untuk memulai ulang hidupnya. Kita harus pergi sebelum matahari naik, ujar Reno pelan. Ada pesantren kecil di pinggir desa. Aku kenal seseorang di sana. Mereka orang baik. Larissa menatap Reno lama. Kau yakin mereka akan menerimaku? Reno mengangguk mantap. Mereka tidak akan menanyakan masa lalu. Mereka hanya melihat niatmu. Perjalanan itu dimulai saat kabut masih menyelimuti jalan setapak. Reno mendorong gerobak kosong agar tidak mencurigakan siapapun. Larissa mengenakan jaket lusuh milik Reno dan topi lebar untuk menutupi wajahnya. Setiap langkah terasa panjang. Namun anehnya, Larissa merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Suara burung dan desiran angin seolah menyapa mereka sepanjang jalan. Setibanya di pesantren kecil itu, mereka disambut oleh Kiai Hasan, seorang lelaki tua berwajah teduh. Assalamualaikum, sapa Reno dengan hormat. Waalaikumsalam, jawab sang Kiai. Reno menceritakan keadaan Larissa dengan jujur tanpa membuka rahasia yang bisa membahayakan. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, lalu menatap Larissa dengan lembut. Nak, di sini tidak ada yang dihakimi. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Larissa menunduk, air matanya jatuh. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia merasa seperti baru saja menemukan tempat aman pertama sejak hidupnya hancur. Kiai Hasan memberikan kamar kecil untuk Larissa dan menyuruhnya beristirahat. Reno duduk di serambi pesantren sambil menarik napas panjang. Beban berat sedikit terangkat, meski bahaya belum hilang. Malam itu, suara santri mengaji terdengar dari surau kecil. Larissa memejamkan mata, membiarkan lantunan ayat suci menyelinap ke dalam hatinya. Rasa takut yang selama ini menjeratnya perlahan berganti menjadi harapan. Untuk pertama kalinya, ia percaya hidupnya mungkin benar-benar bisa dimulai kembali. Di luar sana, ancaman masih menunggu. Namun di tempat ini, ia menemukan setitik cahaya. Waktu berlalu dengan tenang di pesantren kecil itu. Hari-hari Larissa kini dipenuhi kegiatan sederhana. Ia membantu di dapur, menyapu halaman, dan setiap malam duduk di serambi mendengarkan suara santri mengaji. Luka batinnya perlahan sembuh, seperti tanah kering yang kembali basah oleh hujan. Reno tetap berada di sisinya, bekerja membantu pesantren dan sesekali mengambil barang bekas ke kota untuk dijual. Kehidupan mereka tidak mewah, tetapi hati terasa lebih ringan dari sebelumnya. Pada suatu sore, Reno baru saja pulang dari pasar ketika ia melihat seorang pria asing berdiri di dekat pagar kayu pesantren. Nalurinya langsung siaga. Wajah pria itu ia kenali. Ia salah satu orang yang dulu mencarinya di taman kota. Reno menarik napas dalam, menaruh barang bawaannya, lalu berjalan mendekat dengan langkah tenang namun waspada. Sedang mencari siapa? Tanya Reno. Suaranya rendah. Pria itu tersenyum tipis. Aku tahu gadis itu di sini. Reno menggeleng pelan. Di sini banyak orang. Kalau tidak ada urusan baik, sebaiknya pergi. Tegangan terasa seperti udara sebelum badai. Pria itu melirik ke arah surau, lalu mendengus kesal dan pergi. Reno tahu itu belum akhir. Ia harus waspada. Malam itu, Reno bercerita pada Kiai Hasan. Sang Kiai mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Jangan takut.
Kami tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Selama di sini, kalian tidak sendiri. Kata-kata itu menguatkan Reno dan Larissa. Mereka mulai menyusun rencana untuk masa depan. Larissa tak ingin terus bersembunyi. Ia ingin berdiri kembali, bukan sebagai korban, melainkan sebagai orang yang berani melangkah. Beberapa bulan kemudian, pesantren mengadakan kegiatan sosial. Reno dan Larissa ikut membantu membangun rumah singgah untuk perempuan terlantar. Tempat itu berdiri tidak jauh dari sungai kecil. Di tanah yang dulu dipenuhi semak, Larissa menanam pohon pertama di halaman rumah singgah itu. Air matanya mengalir, bukan lagi karena takut, tetapi karena haru. Di sampingnya, Reno tersenyum. Ini bukan akhir, Larissa. Ini awal yang baru. Larissa menatap langit sore yang keemasan. Aku tahu, Ren, hidupku mungkin pernah runtuh, tapi sekarang aku berdiri lagi. Suara azan maghrib berkumandang dari surau. Reno dan Larissa melangkah masuk bersama, membawa luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi kali ini mereka siap menghadapinya bersama.